Nah dia di situ kayaknya dia ngerasa udah nggak sehat kata dia di Oke. Indonesia. Nah talenta anak-anak muda bangsa ini mau dibawa kemana kalau misalkan kompetisinya banyak para pemain Iya asing iya seperti iya. itu. Oke Bang Agung, Hmm, kita kembali lagi nih ngebahas soal Tarkam. siap. Soal keagenan si Bang pemain Tarkam Oke. yang menjadi profesi Mas Agung sendiri ini, Hmm. apa Mas Agung ini menjadi agen pemain Tarkam itu sejak kapan sih? Saya main Tarkam itu dari sejak 2010. 2010. 2010 pas saya lagi main juga masih main. Itu masih main? Saya dulu pernah main. Posisi saya kalau main striker, Mas. Sekarang aja badan saya gede nggak bisa main bola. Iya ya. Dulu saya striker. Itu. Oke. Terus untuk menentukan tarif pemain Tarkam sendiri itu gimana Bang? Abang ngaturnya? Biasanya Apa- ada grade kan? Ada luar grade ya? biasa memang ada grade. Ah. Gue pikir di liga aja, ternyata Tarkam pun ada grade-grade-nya ya. Iyalah, kalau dia pemain kampung biasa yang belum pernah main di liga, ya kalau di Tangerang ini paling 700 atau 800 ribu lah per match. Itu yang grade berapa tuh? Ya selevel Tarkam lah. Oh oke. per Anak-anak match. Tarkam ya yang belum pernah main di liga. Dia cuma mainnya di lumayan Tarkam. dong. Lumayan. Tapi kalau udah kayak pemain liga itu bisa 2 juta. Apalagi Liga 1 tuh bisa 5 juta, 10 juta tergantung siapa yang kita bawa. Oke. Jadi emang ada grade-grade-nya Ada sendiri ya. grade-grade-nya. Sama tuh ke pemain asing juga. Pemain asing juga sama. Pemain asing juga kan kayak model ya Sedop Jakite kan sudah lumayan Udah ini ya. terkenal lah dia ya. Harganya juga lumayan. Makanya kan dia asing ini yang bikin rumah ini rumah patungan ya Sedop Jakite ini dia. Dia bisa bikin rumah di Tarkam. Keren ya. Bikin rumah, punya mobil, bikin rumah sendiri, dia punya rumah sekarang. Beneran saya nggak bohong. Cuman di Tarkam aja main. Dia pernah dengar di podcast juga dia per bulan itu bisa nyampe 30 juta sekali main Tarkam. Kan lumayan. Berarti si Jakite sendiri dia belum pernah main liga Bang ya? Maksudnya- Pernah dia dulu. Oh pernah. Pernah cuma di Piala Presiden. Di mana? Aduh. Apa ya namanya ya? Daerah Papua itu. Sama Amado Gago dia dulu. Oke. Papua apa sih dulu yang pernah presiden? Yang sekarang udah belum enggak ada nih timnya. Persipura, Perseor Wamena ya, Wamena. Iya Wamena. Terus Serui, Oh Perserui. Perserui dia. Benar gue ingat. Persui. Iya dia pernah main situ ya Iya, benar. Serui. Terus nih Bang, Hmm, balik lagi kita. Kalau untuk pemain ex timnas, Oke. Abang pasti pernah panggil kan? Pernah. Itu range-nya mereka tuh berapa sih? Lumayan dia. Kalau untuk race pemain timnas. 2 digit. Kita contoh yang kemarin aja dah, yang terakhir di Banjarnegara, kayak model Bang Maman Abdurrahman, Bang Gunawan Dicayo, Bang Ismet, Ferdinand Sinaga, Wah, Evan Dimas. Oke. Itu 20 semua ke atas. oke. Harganya. Top ya. Top. Itu cuman jadi gestar aja padahal. Terus tapi kan gue dengar katanya Bang Maman itu sempat negor pemain yang masih aktif di timnas. Lu kenapa sih main Tarkam? Sempat tegur gitu ya. Itu ceritanya gimana Bang? Oh, jadi kemarin itu kita pas saya juga datang sih di situ. Saya bawa Maman sama Bang Maman itu dia sama Bang Ismet. Oke. Jadi satu tim kan dikasih dia. Nah, itu di situ satu timnya ternyata ada Hoki Caraka main Tarkam. Itu mungkin lagi jeda kompetisi ya. Oke. Dianya mungkin lagi nggak di tim kan, dia Sleman kan. Kan kompetisi lagi libur, dia main Tarkam. Tapi Bang Ismet waktu main tuh dia tegur, kau tuh aset negara, janganlah main Tarkam, hati-hati. Iya. Karena Tarkam kan ibarat kasarnya jaminan untuk keselamatan kalian itu nggak ada di tim. Betul juga sih. Gitu. Tapi kalau saya sih nyaranin kalau selebel timnas janganlah main Tarkam gitu kan, karena kan Oke. nggak ada ininya lah kalau misalnya ini nggak ada keselamatannya, takutnya kan cedera. Karinya lagi bagus main di timnas, tahu cedera gara-gara Tarkam kan sayang banget. Iya gitu juga kan. sih. Gitu. Tapi kalau untuk jaga-jaga latihan, untuk jaga kondisi ya kalau main pan-pan nggak apa-apa. It's okay lah ya. Main pan football, Iya. diundang, main-main. Kalau pan kan namanya pan kan
Yang penting gue bayar HTM gue main. Bener gak? Tapi kalau Tarkam kita dibayar kalau mau main. Iya. Itu bedanya Pan Football sama Tarkam. Betul. Mengerti ya sahabat bicara bola ya. Nah, kemarin juga kan saya sempat dengar nih, Evan Dimas sekarang kayaknya sudah mulai main Tarkam terus kan. Kira-kira abang pernah ngajak dia ngobrol nggak? Kenapa sih? Lu kan skill masih ada, masih bagus lah cara ngolah bolanya, segala macam, fisik juga masih bisa. Abang pernah nanya nggak apa sih yang nyebabin dia tuh udah nggak? Apakah emang sudah nggak ada minat, atau lagi boring aja, atau emang mau istirahat aja tuh? Kalau sempat kemarin ngobrol kita satu kamar sih ya, dia bilang kan Evan Dimas kan jiwanya gimana ya? Jiwanya sosialnya tinggi banget. Iya. Karena ngelihat kompetisi sekarang asingnya banyak banget di liga. Nah, kesempatan pemain lokal ini untuk bermain kan tipis. Nah, dia di situ kayaknya dia ngerasa udah nggak sehat kata dia di Indonesia. Nah, talenta anak-anak muda bangsa ini mau dibawa kemana kalau misalkan kompetisinya banyak para pemain asing seperti itu. Tanggapan dia sih kemarin sih yang ngomong gitu. Tapi saya juga pikir ya mungkin lah gitu. Tapi mungkin karena disitulah katanya kalau masih pemain asingnya masih banyak, dia udah nggak mau main lagi karena kan kasihan sama para pemain anak muda juga percuma main mau dibawa taruh di mana. Mas Alpon sendiri setuju nggak kalau misalnya seperti itu? Kalau dari saya sih, ya mudah-mudahan Evan Dimas nonton ya. Kalau dari saya, you sebagai pemain fokus aja sama diri lu sendiri, sama pengembangan diri lu sendiri. Gitu aja. Justru banyaknya pemain asing itu tantangan juga buat kita. Betul. Karena saya pun sebagai pemain penjaga gawang dulu sempat bersaing sama kiper-kiper asing. Ya. Cuman saya nggak minder. Gue dapat ilmu baru nih dari sini nih. Nah dari situlah gue belajar. Kan dia juga nggak selamanya di sini. Betul. Sedangkan ini juga bukan apa ya? Ini juga kita di negara sendiri. Betul. Pasti peluang masih ada lagi. Umur masih muda. Ya mudah-mudahan Evan Dimas masih bisa punya spirit lah buat main lagi. Kalau enggak ya kasihlah pengalaman kamu ke pemain-pemain muda. Dia sudah jadi pelatih, Mas. Oh, udah jadi pelatih dia? Udah jadi pelatih, dia punya SSB. Oh, punya SSB? Punya SSB dia. Top. Punya SSB dia. Dia sekarang nyaman di pelatih katanya. Tapi kalau untuk diundang-undang jadi gestar, coaching klinik, berbagi ilmu dia mau. Berarti kalau saya mau undang Evan Dimas, hubungi Agen Agung. Aman Negara. Luar biasa. Kemudian nih Bang, kembali lagi soal Tarkam. Berapa sih harganya Evan Dimas itu? Kalau gue boleh tahu, nggak usah sebut angka deh. Oke. Digitnya aja kira-kira berapa? 1 apa 2 digit? Dia kemarin waktu di Banjarnegara ini terakhir saya juga mau bawa dia ke, cuman diundang gubernur. Itu 3 digit dia. 3 digit? Di luar transport, akomodasi, hotel, makan semua. Itu uang cuman dia buat dia aja 3 digit. Tapi emang worth it lah ya dengan Worth it pengalamannya dia. Kapten yang bawa usia 19 juara kan sejarah kita. Siapa lagi sejarah lagi tuh. Iya. Terus Bang untuk tarif pemain Tarkam sendiri itu apa Abang nentuinnya berdasarkan lokasi tempat event itu digelar atau memang dari skill pemain itu sendiri? Yang pasti yang pertama dari jarak juga Mas. Kalau misalnya Mas Alpon, kalau misalnya kita main di Tangerang, karena kan kita stay di Tangerang, ya aman lah. Ibarat kasarnya nggak ada transport kan. Tapi kalau kita misalnya main di luar Jabotabek, ya pasti harganya juga beda lagi. Karena ada transport di situ, ada uang makan, terus harganya misalkan di sini di Tangerang main mereka misalkan 2 juta, pasti kalau keluar daerah bisa 3 juta. Kadang saya kemarin juga kirim ke Riau itu bisa sampai 7 juta pemain. Terus ke Medan juga kemarin Jumapo saya ajak main, saya kasih 10 juta gitu. Jadi beda juga harganya. Gitu. Karena kan jarak jauh lah Mas. Kasihan juga kan kalau misalnya capek-capek cuman dapetin uang segitu kan lebih baik dia main di sini. Tapi itu Mas Agung nganter juga mereka, ngurusin mereka. Kalau misalnya jauh banget ya enggak, tapi kalau misalnya kayak model cuman jalur Pantura sih, Pekalongan, Brebes, Bumi Ayu sih masih aman lah. Aman negara kalau aman itu. Negara itu, Lampung masih aman. Tapi kayak model kayak ke Kalimantan, ke Riau, pemainnya aja udah datang dah. Oke, Mas Agung. Terus sebagai agen Tarkam fenomenal lah ya, sahabat bicara bola. Ada berapa pemain sih yang di bawah keagenan Mas Agung ini? Banyak sih Mas. Nah sekarang lucu lagi nih Mas. Kalau buat satu tim bisa nggak tuh?
lebih dari 1 tim juga bisa, Mas. Buset. 5 tim juga Saya bisa. termasuk tim yang mana nih? Again. Kadang saya juga kalau misalnya dalam satu kompetisi itu karena saya kebanyakan bos ya, bisa pegang dua tim dalam satu kompetisi. 2 bos. Buset. Karena kan banyak tapi saya ambil cuma 2 aja. Saya nggak mau ambil Terus nanti lebih kalau saling ini? jadi kan ada pool A, pool B. Oh. Pembagian grup kan. Ya. Saya pasti ambil di pool A 1, di pool B 1. Nanti ketemunya di final. Wah, terbaik memang. Jelas ini aman negara ini namanya ini, jelas. Ya. Tapi gimana kan bisa dikocok Mas Agung gini-gini. Panitianya kan saya kenal semua. Wis. Ya kan? Terbaik. Misalkan ini ada bos misalkan, Gung, gua ikut kompetisi ini ya. Iya, Oke, iya. bos. Ada lagi, Gung, gua ikut ke sini. Oke, bos. Nah, kita tinggal panitia. Bro, ini tim gua main masukin dua-duanya ya. Lu bagi tuh, pool A sama pool B, terserah mainnya kapan. Yang penting jangan satu grup. Siap Bang Agung. Oke, aman negara. Tapi yang kayak pool A, pool B gitu, misalkan salah satu kalah gimana? Nggak ketemu di final? Ya bukan rezeki berarti. Oh, Gitu. tapi pernah kayak gitu ya? Pernah juga final dua-duanya saya. Buset. Final dua-duanya. Kalau final dua-duanya itu ya sekarang inilah kalau misalnya di final kan ibaratnya bonus. Saya pernah final dua-duanya. Tapi saya nggak pemain datang tapi saya nggak hadir, saya di reporter. Nggak mungkin saya bimbing. Karena kalau saya bimbing yang ini cemburu. Saya briefing yang ini pasti cemburu. Jadi saya di reporter. Yang penting pemainnya aja datang gitu. Berarti sebagai agent, head coach, dirtek juga? Iya di situ. Nah, makanya Allah. saya lucu lagi, Mas. Saya kalau ketemu orang yang belum kenal saya dipanggilnya coach Agung. Padahal saya bukan pelatih. Jadi gini ya saya jelasin ya. Oke. Karena saya bawa satu tim. Iya. Di Tarkam itu kalau hari ini menang main, besok main lagi. Oh. Beda di liga, Mas. Di liga hari ini kalah, besok masih ada main lagi sampai 19 kali pertandingan, 17 kali pertandingan. Iya. Kalau di Tarkam kita harus menang. Makanya kalau kita bawa pemain, kita benar-benar pemain yang benar-benar mental juara nih harus menang. Kita harus atur. Namanya pemain bintang yang kita bawa, kalau nggak ada yang ngatur, ribet. Ego semua. Betul. Pengen ngunjukin semua. Iya, Gitu kan. iya, Jadi iya. ya disitulah saya sedang briefing kan. Ini posisinya seperti ini, yang ini gini, yang ini. Nah disangkanya lah pelatih. Padahal saya belum punya lisensi. Cuman pengalaman saya waktu di RAS deket-deket sama pelatih-pelatih aja. Jadi saya ambil ilmunya. Itu sih, Mas. Mantap sih Bang. Bang, kalau gue boleh tahu nih, kalau di liga kan biasa agent ambil bawa pemain. Betul. Gue sekian persen ya. Nah, kalau agen Agung nih kayak gitu juga nggak? Ada ngambil persenan juga nggak? Jadi gini, Mas. Ada yang borongan. Misalkan, Bang, gue satu paket nih 20 juta. Itu kita yang atur. Oke. Dari untuk pemain berapa, transportasi berapa, untuk uang makan berapa. Sisanya kita. Oh. Tapi biasanya kalau misalkan saya bawa pemain Liga 1 ya, saya tanya sama pemainnya. Soalnya saya nego nih sama Mas Alpon ya. Siap. Bang Alpon, ada main di Jurtim hari Sabtu. Bang Alpon siap nggak? Siap Bang Agung. Saya biasanya nanya ke Bang Alpon. Bang Alpon minta berapa budgetnya? Oke. Bang Alpon sebut segini Gung. Oke. Iya kan? Berarti kan Bang Alpon minta segini. Nggak mungkin saya ngasih Bang Alpon segitu, saya masukin segitu ke bos. Oh. Pasti saya lebihin kan sedikit. Siap. Paham, Andai kata nanti bos Alpon tahu juga, Bang Alpon tadi saya udah bayar sama Agung segini. Kita sudah deal duluan. Oh. Bener nggak? Betul. Kecuali kalau misalkan Bang Alpon minta A, saya kasih B. Berarti kan marah dong, nggak komitmen dong. Benar. Gitu kan saya tanya, Bang Alpon minta berapa? Misalkan saya minta 5 juta Gung. Oke. Kalau saya masukin 6 juta ada masalah nggak sama Bang Alpon? Enggak dong. Karena Mas Alpon yang minta kan? Iya. Bener nggak? Bener. Gitu kan? Iya. Nah itu, jadi ini. Ada lagi kalau mau jujur-jujuran sama pemain, ini bosnya udah baik lah, udah kayak saudara kita. Bang Alpon tawar tuh, Alpon tuh misalkan 5 juta jadi 4 juta. Nah, saya terus terang sama Mas Alpon. Oh. Bang Alpon di sana ada 4 juta. Gitu kan. Terserah Bang Alpon kasih uang pulsa saya berapa. Bang Alpon kasih saya 200 saja. Kita bawa 10 pemain, satu orang 200 sudah berapa? Iya ya. 2 juta. 2 juta ya. Lumayan kan? Lumayan. Gaji di mana 30 kali 2 menit? Betul. 2 juta. Betul. Iya kan? Kita nggak usah ngambil yang penting jaga nama baik kita sama pemain, sama bos.
Jangan sampai kita ibarat kasarnya harus profesional lah sama pemain gitu. Kayak misalkan saya kirim orang ke Medan, kan sayanya nggak ikut. Sayanya nggak ikut kan? Iya kayak tadi telepon tuh ya. Via telepon kan, pemainnya telepon. Saya tanya telepon langsung. Ada main di sini sebenarnya ini, minta berapa? Saya minta segini, Gung. Oke. Saya masukin ke bos, orangnya minta segini. Oke, deal. Urusan masalah pun saya mau naikin harga itu budget ada masalah nggak? Nggak ada, aman kan? Aman. Iya kan, saling menguntungkan kan? Betul. Mas Alpon dapat kerjaan dari saya juga dapat rezeki dari Mas Alpon dari bos juga itu. Tapi jangan sampai bilang Mas Alpon main 5 juta ya, tahu-tahu habis main dikasih 4 juta. Nah itu jangan. Oke. Itu nggak boleh. Terus nih, pemain termahal, Agen Agung tuh dapat fasilitas apa aja sih? Kalau pemain termahal itu sekarang mungkin Mas Evan Dimas ya. Fasilitasnya ya karena Mas Evan Dimas di luar kota ya transportasinya, hotelnya, makannya semua harus ditanggung sama bos. Itu termahal karena kan requestnya. Apa hotelnya juga harus bintang 5? Gak mesti. Nggak mesti lah, yang Lihat penting di layak kotanya lah. Ya yang penting layak lah. Oke. Terus siapa aja nih pemain asing dan ex timnas yang pernah Mas agenin? Kalau pemain asingnya itu yang tadi saya sebutin dah. Terus dulu ada Marcio Sosa kan? Pernah dengar kan? Ada Adolfo Sosa. Nah muncul lagi tuh pas bagian asing hitam sudah banyak. Iya. Saya kolaborasiin lagi asing bule Eropa. Lu pernah? Pernah. Dulu tuh Adolfo Sosa, Bruno Gironadi, Luis Edmundo, Christian Carrasco pernah main di Persita Tangerang kan? Sama Persikota kan? Iya. Nah disitulah kita jual juga. Gitu. Kalau dulu waktu Adolfo Sosa dia main di Bandung. Di Bandung. Persi Bandung. Gue Kita tahu jual Adolfo juga. Sosa ya. Marcio Sosa gue pernah di Lamongan waktu itu. Christian Carrasco masa nggak kenal sih, Spiderman yang bisa pakai topeng. Senior gue di Persebaya. Terus ya Christian Gonzalez, Hilton Morera. Wah itu juga top itu. Hah? Top. Itu tendangan bebas yang ngeri itu berdua tuh Marcio Sosa. Kalau ketemu gue papa, iya papa. Benar, Gue bilang. papa. Dalam hati gue emang gue papa lu. Bercanda. Herman Jumapo itu. Waduh, si Anjay itu ya. Iya. Gue pengen ngundang dia juga sih ke sini tuh. Jumapo. Aman kok rumahnya di BSD situ sekarang. Oh, BSD dia. Di Emton. Dia Dekat Sumarekon. Masih main tarkam juga dia, Bang? Bang kemarin main sama gua. Main tarkam dia. Nah, sekarang dia di Manado sama Julham. Oh. Lagi di Manado. Apa Piala Bupati sono? Nggak ngerti dah tuh sama Julham. Jakite semua pada di sana di Manado. Oke, Bang. Gitu. Terus untuk bayaran pemain timnas lokal tuh yang paling mahal kira-kira siapa? Berapa sih? Timnas aktif atau legend nih? Legend lah. Yang legend aja ya. Iya, kita legend. ngambil legend aja. Iya. Kemarin itu terakhir timnas model Ferdinand. Tergantung sih kompetisinya sih. Waktu di Banjarnegara mereka semua dapat 2 digit. 2 digit. Tapi kalau di Tangerang gini ya paling 1 digit. Gitu. Kan siapa tahu nih bos-bos lagi nonton Bicara Bola kan pengen tahu juga dari Agen Agung kan. Berapa sih itu kalau mau manggil bawa pemain timnas? Nah, itu 2 digit nego atau masih aman lah. Oh, masih aman ya. Pokoknya nego tipis atau nego di tempat tuh? Di inbox aja, kita di belakang layar aja. Karena saya harus tanya juga sama pemainnya sih. Oh gitu. Gitu kan saya sudah bilang, saya harus tanya dulu sama pemainnya mau nggak gitu dengan budget seperti ini. Kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Oke. Gitu. Terakhir nih Agen Fenomenal. Pesan apa sih buat penyelenggara Tarkam dan pemain sepak bola yang suka main Tarkam Indonesia ini? Apa nih pesan-pesannya? Oke. Pertama saya buat pemain dulu ya. Oke. Untuk para pemain Tarkam tetap semangat, tetap latihannya, tidak menutup kemungkinan pemain Tarkam ini bisa jadi pemain liga. Karena banyak contohnya yang dari Tarkam bisa jadi pemain liga. Karena kita belum kesempatan dilirik sama pelatih, tapi di Tarkam banyak orang lihat dia fenomenal, bisa jadi pemain liga. Jadi di Tarkam juga lumayan lah untuk menghidupi keluarga. Kalau untuk para pemain liganya, kalau ingin bermain Tarkam pas jeda kompetisi aja, karena belum ada jaminan untuk cedera pemain itu nggak ditanggung sama tim atau panitia, itu ditanggung sendiri resikonya. Paling kita
cuman penanganan pertama dan kebijakan dari kita. Apalagi yang untuk para pemain timnas, aset negara janganlah main Tarkam. Itu karena kan nanti dibully sama netizen juga. Iya, itu tidak aman negara itu. Tidak aman, kacau negara. Nah untuk penyelenggaranya saya minta keamanannya dari fasilitas lapangannya tolong dibenarkan lagi, diperbaiki lagi sebelum mau ngadain kompetisi. Terus yang paling utama sih tim medis itu harus minimal ada ambulan standby di lapangan, 1 ambulan. Karena kita di Tarkam tuh lebih parah dibanding liga. Benturan-benturannya karena penontonnya juga deket, mainnya juga ibarat kasarnya keras-keras juga di Tarkam. Jadi minimal ya ada tim medis dan ada ambulan. Tapi alhamdulillah sih di Tarkam sekarang tuh ada tim medis sama ambulannya. Itu aja sih. Jadi saya minta sih teruslah kita sama-sama memajukan sepak bola Indonesia lah Mas gitu. Amin. Luar biasa hari ini kita dapat pengalaman masih seputar sepak bola tapi ini lebih tough lah ya, Tarkam. Thank you banget agen fenomenal saya ini. Mas. Ditunggu undangan-undangan saya untuk berkelana bersama. Oke sahabat bicara bola, saya Alfonsus Kelvan undur diri dari studio. Bye bye. Aman Mas. Aman.